Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nura Zahra dengan NIM 231012820069. Di sini ingin menjelaskan secara singkat terkait bina diri dan juga pengimplementasian program yang telah saya dan kelompok lakukan kepada anak yang kami observasi. Sebelumnya, anak tunagrahita atau biasa dikenal dengan anak hambatan intelektual atau keterbelakangan mental adalah anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata, sehingga mereka memerlukan program bina diri karena mereka sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup mandiri. Bina diri sendiri atau self-care adalah kemampuan individu untuk merawat dirinya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti merawat diri, mengurus diri, menolong diri, komunikasi, sosialisasi dan adaptasi, keterampilan kerja, dan juga mengisi waktu luang. Adapun prosedur dan cara penyusunan program bina diri untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita. Sebelum menentukan program, kita harus mengetahui di aspek mana anak tersebut belum bisa melakukannya secara mandiri gitu. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan asesmen kebutuhan anak. Sebelum memulai asesmen, kita juga harus membuat instrumen untuk mengetahui apa yang dibutuhkan anak tersebut dalam bina dirinya. Setelah melakukan asesmen dan mengetahui kebutuhan anak, dilanjutkan dengan membuat program dan tujuannya. Tujuannya sendiri itu ada tujuan jangka panjang dan juga ada tujuan jangka pendeknya. Setelah menentukan program dan tujuan, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan kegiatan yang akan dilakukan saat pengimplementasian program. Setelah membuat rancangan tersebut, barulah pengimplementasian program kepada anak. Pada tahap ini dibutuhkan waktu yang cukup lama agar anak terbiasa dan bisa untuk melakukan program tersebut secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Setelah pengimplementasian, langkah terakhir adalah pemantauan dan juga evaluasi. Dengan memantau, mencatat, dan mengevaluasi program ini gitu, kita bisa menyesuaikan kebutuhan anak jika ada yang tidak cocok dari program bina diri ini. Tentunya berjalannya program bina diri ini harus disertai dengan keikutsertaan orang tua atau wali dari anak, jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Saya ambil contoh dari observasi yang sudah saya dan teman kelompok lakukan. Kami mengambil anak tunagrahita ringan dengan kebutuhan mengurus diri dalam aspek memasak untuk dirinya sendiri gitu. Kelompok mengambil aspek mengurus diri dengan program memasak telur untuk dirinya sendiri. Alasannya karena aspek mengurus dirinya dalam memasak sederhana masih sangat kurang atau cenderung belum bisa sama sekali, karena anak tersebut belum dipercaya oleh orang tuanya untuk masak sendiri gitu. Terlebih lagi, orang tua anak tersebut bekerja sebagai pedagang dan juga driver ojek online. Jadi memasak adalah hal yang harus bisa dilakukan secara mandiri. Kami membuat program ini juga untuk membuktikan bahwa anak tersebut sudah bisa jika diajarkan secara konsisten dan juga terstruktur. Program kami ini bernama Belajar Memasak Sederhana Telur Dadar dengan waktu pelaksanaan 10 minggu menggunakan strategi repetition, rote learning, dan pembelajaran kolaboratif dengan metode drill integrated curriculum dan home visit, serta pendekatan kontekstual dan konstruktivisme. Pada minggu pertama dan kedua, kami mengenalkan alat-alat masak yang ada di dapur dan juga aturan keselamatan yang ada di dapur. Lalu di minggu ketiga sampai ke-6, kami mengajarkan anak tentang bahan dan bumbu yang akan digunakan untuk menggoreng telur. Selain itu, kami mengajarkan cara menggunakan alat untuk menggoreng telur, dan kami juga memberikan contoh konkret kepada anak agar penjelasan kami lebih mudah untuk dicerna. Selanjutnya di minggu ke-7 sampai ke-10, anak diminta untuk menggoreng telur secara mandiri, masih dengan pengawasan kami. Setelah semuanya selesai, kami melakukan evaluasi dan juga penilaian. Evaluasi yang dilakukan adalah tes lisan dan praktik langsung, yaitu menggoreng telur. Sekian penjelasan singkat mengenai bina diri dan juga program bina diri yang sudah saya dan kelompok lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.